Shalom jemaat Tuhan. Kurang keras. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Haleluya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Mari kita sama-sama fokus untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di rumah-Mu Tuhan Yesus untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terlebih pada hari ini adalah hari Jumat Agung, hari yang istimewa bagi kehidupan kami Tuhan Yesus, di mana Engkau telah mengorbankan diri-Mu di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus, darah-Mu yang menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami yang tadinya binasa, kami memperoleh hidup kekal Tuhan Yesus karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang sangat menyayangi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu yang dahsyat turun atas tempat ini, mujizat-Mu yang dahsyat turun atas gereja kami ini Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu Kau angkat bebannya Tuhan Yesus. Yang membutuhkan jawaban doa, Kau berikan jawaban doa kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Hanya adalah yang besar dan ajaib Tuhan. Oh, besar dan ajaiblah karya-Mu.
Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allahku, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Padamu Tuhan, sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembahmu Yesus, padamu, sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sujud kepadamu,
menyembahmu. Terima kasih ya Yesus. Pengorbananmu sempurna, pengagunganmu Tuhan, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Kita lama ya sebab Kau Allah yang kudus. Haleluya, Engkau Allah yang kudus. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Engkau saja yang layak dipuji. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Engkau kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah Engkau kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Engkau kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Mari jemaat Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah.
bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kalau bukan karena Tuhan yang mengorbankan dirinya bagi kita semua, Dia Allah yang mau mengorbankan dirinya buat kita semua. Mari bersyukur pada Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikannya. Mari bersyukur buat nyawanya yang Dia beri bagi kita, sehingga Dia melayakkan kita untuk menjadi umat pilihan. Engkau Yesus segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus Kau segalanya, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Kami terima mujizat-Mu. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, kami terima. Dan Engkau telah menebusnya di kayu salib ya Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan daripada-Mu. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Yang terutama berkat keselamatan bagi kita semua. Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita,
sia-sialah ibadah kita pada hari ini. Tetapi ada satu sosok yang mengasihi kita semua, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mati buat kita semua. I sing praises to your names, oh Lord, praises to your name. Mari naikkan pujianmu bagi Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your names. Oh Lord, praises to your names, to your names. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, I sing praises to your name. Yeah, praises to your name, to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Yes. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Glory to be praised. Mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Besar pengorbananmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
pikirkan tentangku, tak tersanggah bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Mari angkat tangan kita sekali lagi, kita sembah Dia. Haleluya. Mari biarkan Roh Kudus melawat hati kita. Biarkan Roh Kudus mengalir di hati kita. Mari ucapkan syukur. Ucapkan syukur bagi Tuhan Yesus. Dia yang sudah mau berkorban untuk kita. Sempurna. Dia yang sudah mau mati untuk kita. Pengorbananmu sempurna. Katakan Engkau Terima baik kasih Tuhan. Bapa. Engkau baik Yesus. Terima kasih ya Yesus. Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau melawat setiap kami. Haleluya. Dan juga berkati firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat siang. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara, saya ucapkan selamat Jumat Agung untuk kita semua, saudara-saudara. Dan Jumat Agung ini keistimewaan dari Kristen. Ini adalah keunggulan dari kekristenan, saudara. Kalau nggak ada Jumat Agung dan satu paket nanti dengan Paskah, maka Kristen ini sama aja dengan agama lain. Nggak ada bedanya. Tapi karena ada Jumat Agung dan ada Paskah, ada kematian dan ada kebangkitan, maka kita punya keunggulan. Ada amin? Karena itu bersyukur karena kita memiliki Jumat Agung, saudara. Sekali lagi selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kita. Ya, saudara, saya ingin mengupas tentang Jumat Agung. Ya, boleh terus. Ya, saudara, kalau kita lihat karya Yesus, itu saya sebut ada 7 sebenarnya. Kesempurnaan karya Kristus. Pertama mulai dari kelahirannya yang kita sebut dengan Natal, ya, memulai semuanya dengan kelahiran, kemudian kehidupannya di dunia ini, karena Tuhan kita itu berbeda dengan yang lain. Tuhan kita pernah hidup di dunia ini, ya, seperti kita menjadi manusia, ya, dan Dia memberikan gaya hidup, teladan hidup. Dan ketiga juga dari pelayanannya, khususnya pelayanan misi, ya. Karena misi itu hanya ada di perjanjian baru. Salah satu beda PL dan PB, di PL itu nggak ada misi. Nggak ada tugas menyelamatkan jiwa, nggak ada. Ya, kalau di PB itu ada tugas misi, menyelamatkan jiwa. Karena kalau di PL itu Tuhan hanya urus satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bangsa lain Tuhan nggak urus. Tapi kalau di PB, Tuhan urus semua bangsa. Ada amin? Karena di PL Yesus belum mati. Kalau di PB Tuhan Yesus sudah mati. Ya, saya punya khotbah pembaharuan PL ke PB. Salah satu pembaharuannya yaitu dalam hal pelayanan, yaitu misi. Ya, bahkan saudara kalau di PL itu misi itu membunuh orang. Maka kalau saudara lihat di PL itu bisa bunuh orang di PL itu. Bahkan kalau Israel perang itu Tuhan bilang bunuh semua. Jangan ada tinggalin satupun. Jadi misi di PL itu justru menghilangkan nyawa orang. Tapi di PB itu berbeda. Kita menyelamatkan nyawa orang. Amin. Nah, ini pelayanan Yesus, saudara. Yesus yang memberikan pelayanan itu.
Ya, lalu yang keempat yaitu kematiannya. Nah, ini nanti yang sedikit kita akan kupas Jumat Agung. Baru nanti hari Minggu dia kebangkitannya. Ya, memberikan kita jaminan, memberi kita kemenangan. Lalu yang keenam karyanya kenaikannya. Ya, setelah dia bangkit naik ke surga. Ada amin? Baru nanti yang ketujuh kedatangannya kedua kali. Jadi dari A sampai Z, saudara, ini yang dilakukan Yesus untuk kita semuanya. Luar biasa. Nah, hari ini kita bahas yang keempat, tentang kematian. Ada apa dalam kematian Tuhan Yesus? Ya, ada dua prinsip yang kita harus benar-benar pahami. Silakan lanjutkan. Yang pertama, saudara, dalam kematian Tuhan Yesus, dia mengatakan sudah selesai. Ini adalah kebenaran pertama. Mari kita lihat firman-Nya, saudara. Dari Injil Yohanes pasal 19. Yohanes 19 ayat 30. Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Menghormati firman Tuhan. Kita membaca Yohanes 19 ayat 30. Ya, Yohanes 19 ayat 30. Mari, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa? Terus? Ya, silakan duduk. Saudara lihat bahwa di kayu salib, ya, waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, maka puncak dari ucapannya adalah sudah selesai. Ya, Tuhan berkata setelah itu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Jadi ada apa, saudara, dalam kematian Kristus? Atau ada apa dalam Jumat Agung? Kita harus pahami bahwa dalam Jumat Agung ada kata sudah selesai. Ya, hari ini kita mau dengar kata ini bahwa sudah selesai. Apa yang selesai, saudara-saudara? Yang selesai adalah sudah selesai pembayaran jiwa. Sebenarnya, saudara, dalam arti kalimat bukan bayar dosa, ya. Saudara jangan bilang Tuhan Yesus menebus dosa kita. Atau Tuhan Yesus membayar dosa kita. Sebenarnya tidak begitu. Yang benar itu Tuhan Yesus menebus jiwa. Mari katakan jiwa. Ya, karena menebus ini transaksi. Jumat Agung ini transaksi, membayar. Ya, Tuhan itu membeli. Dan Tuhan itu nggak pernah, ya, sama dengan saudara dan saya, tidak pernah membeli apa yang kita benci. Saudara kalau membeli pasti apa yang saudara suka. Saudara nggak pernah beli apa yang saudara tidak suka. Tapi kalau itu kita suka, biar mahal kita beli. Amin. Nah, Tuhan itu paling suka jiwa. Paling benci dosa. Nah, jadi antara jiwa dan dosa ini kayak timur dan barat. Ya, yang paling dibenci dosa, tapi yang paling disayang jiwa. Maka ayat berkata satu jiwa bertobat, sorga sorak-sorai. Lebih dari nyanyi-nyanyi begini ini Tuhan lebih senang kalau saudara bawa satu jiwa di sini. Ya kita memuji Tuhan, Tuhan senang. Tapi yang paling Tuhan senang kalau ada jiwa baru. Amin. Ya, satu jiwa bertobat, sorga bersorak-sorai. Tapi kalau satu jiwa pindah gereja, ya hanya sinode yang bersorak-sorai. Saya harap gereja kita bukan menyenangkan sinode, gereja kita menyenangkan surga. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara-saudara. Iya, kalau saudara mau surga bersukacita, bawalah jiwa yang belum bertobat, supaya mereka bertobat. Tuhan itu paling menyayangi jiwa, paling suka jiwa. Nah, makanya yang dia bayar itu jiwa. Yang benar adalah Yesus menebus jiwa saya. Bukan menebus dosa saya. Bukan. Ya, karena yang dia beli itu jiwa kita. Ya, jadi Yesus mati memang karena dosa, tapi bukan untuk dosa. Yesus mati untuk kita. Amin. Ya, memang dia mati karena dosa, ya. Jadi saudara kita paham bahwa pembayaran jiwa manusia inilah yang sudah selesai. Ya, karena itu saudara dan saya yang percaya Yesus,
yang menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat, dikatakan Korintus kita sudah dibayar. Ya, coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 12. Kalau ada di slide lebih bagus. Ya, saya ingat ayat ini, coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, ayat 20 ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Ayat ini menegaskan, mari baca. 2, 3, sebab, ya, dan, nah, karena itu, nah, jadi yang dibeli itu kita. Ada amin? Jiwa kita. Ya, karena jiwa kita telah dibeli dan harganya lunas, dibayar. Nah, kata sudah selesai tadi itu adalah Tuhan mati dan itu perlunasan. Ya, membayar jiwa kita ini. Nah, ada banyak orang di luar sana, saudara. Orang bilang, kenapa sih Tuhan itu harus mati? Ya, karena kekristenan ini unik, punya cara sendiri. Ya, kalau semua agama-agama itu relatif sama, lalu muncullah Kristen yang beda sendiri. Kayaknya repot banget gitu. Tuhan mesti inkarnasi, datang jadi manusia, ya disalibkan, harus. Ini nggak masuk akal bagi orang. Kenapa sih Tuhan itu harus mati? Kenapa kita nggak kayak agama lain aja? Kan nggak ada konsepnya Tuhan mati menebus mereka. Yang penting ayo amal pahala, tambah perbuatan baik. Kan semua begitu dong. Ya, apa saja mereknya itu agama, semua esensinya itu. Ayo berbuat baik, tambah pahala, amal soleh, nanti ditimbang. Kalau baikmu lebih banyak, kau selamat. Kalau jahatmu lebih banyak, kau tidak selamat. Umumnya begitu. Kenapa Kristen ini nggak begitu aja gitu? Ya, Kristen muncul dengan cara yang baru mengatakan Tuhan mati. Ya, hampir-hampir memang nggak masuk logika. Tuhan mati bagi kita. Tapi saya mau jawab, saudara, kenapa Jumat Agung ini harus ada? Kenapa Tuhan harus mati untuk kita? Jawabannya, nggak ada cara lain. Itu jawabannya. Makanya kita katakan Tuhan mati untuk kita. Ada Jumat Agung. Kenapa harus seperti ini? Karena tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain, saya yakin Tuhan nggak bikin seperti sekarang. Ya, seperti yang kita anut sekarang. Kalau ada cara lain. Tapi kalau nggak ada cara lain, ada nggak cara lain? Kalau nggak ada cara lain, ada nggak cara lain? Nggak ada. Orang nggak ada cara lain. Amin ya? Saudara masih di sini? Masih ya? Ya. Kalau nggak ada cara lain, maka nggak ada cara lain. Jadi Tuhan mesti lakukan ini begitu. Masuk akal nggak masuk akal untuk umat, masuk akal nggak masuk akal untuk makhluk, masuk akal nggak masuk akal untuk manusia, nggak persoalan. Tapi inilah cara. Dan kalau tidak begini, tidak ada cara. Ya, itu sama dengan begini. Saya hari ini kesini dengan Pak Charles, sahabat saya. Ya, contohnya nih, saya punya hutang 1 triliun sama Pak Charles. Ya, lalu kemudian besok saya harus bayar 1 triliun. Kalau saya besok tidak bayar, leher saya harus dipenggal. Hukumannya leher saya dipenggal. Kecuali ada 1 triliun. Saya jual semua barang saya. Saya jual semua, rumah, mobil, baju. Ya, semuanya saya jual dan di total nggak sampai 1 triliun. Ya, setelah ditotal semuanya, nggak sampai 1 triliun. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya besok saya tidak dipenggal? Ya, karena saya punya utang 1 triliun, hukumannya saya harus dipenggal. Gimana caranya supaya saya tidak dipenggal? Ada yang mau sumbang ini? Sumbang ini apa namanya masukan? Tadi udah jelas ya ceritanya ya. Gimana kira-kira supaya saya besok nggak dipancung, supaya nggak dipenggal? Yang di depan bisa? Gimana? Negosiasi. Dia nggak mau nego. Ini orang keras. Pokoknya kalau nggak dibayar penggal, nggak ada negosiasi. Bagaimana? Kan saya teruskan ya. Kan dosa itu nggak negosiasi, toh? Iya, masuk neraka itu kan iblis itu nggak mau nego.
Benar nggak? Gimana tadi? Gimana Pak? Oh ini lain lagi konsepnya. Oh ya orang Bali begini ya. Saya baru tahu orang Bali begini. Jadi penggal dia dulu ya. Jadi sebelum kita masuk neraka, iblis kita masukkan dulu ke neraka. Saya mau tanya, Anda punya kekuatan memasukkan iblis di neraka? Nggak bisa, berarti nggak jadi Pak. Ada yang lain? Ini relatif ke arah kebenaran. Ya, harus ada pihak ketiga. Nggak ada cara lain gitu. Saya udah jual semua, nggak nyampe 1 triliun. Ya, korek-korek semua di bawah bantal, nggak nyampe 1 triliun. Nah, satu-satunya cara ada orang baik. Ada amin nggak ini? Ya, karena begitu besar kasih Tuhan, ada orang baik datang sama saya, Pak Petrus, besok saya bayar 1 triliun. Dan ketika dilunasi, saya beres. Tetapi adanya orang baik inilah banyak faktor. Makanya Yesus datang itu dengan inisiatif sendiri. Saya percaya, saya punya saudara kalau saya minta 1 triliun nggak dikasih. Mesti orang itu yang berinisiatif. Makanya keselamatan kita itu inisiatif Tuhan. Ada amin? Bukan kita yang minta, Tuhan yang datang. Dan yang kedua, orang yang datang itu harus mampu. Mungkin aja ada teman saya mau bayarin Pak Petrus, tapi tetap nggak punya 1 triliun. Gunanya apa? Kan sekarang banyak teman begitu, lu susah ya, gua mau tolong, cuman gua juga susah, ya nggak usah ngomong. Cuman niat doang, niat tanpa tindakan artinya apa juga? Kemauan tanpa kemampuan nggak berarti. Amin nggak ini? Iya kan? Jadi ada orang yang datang dan harus mampu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa harus Yesus? Kenapa harus Tuhan? Karena Roma bilang semua orang sudah berdosa. Nggak ada 1 orang pun lebih dari yang lain. Ya Tuhan itu pukul rata. Ya nggak ada orang, nggak ada anak emas, nggak ada anak tiri. Semua orang berdosa. Artinya kita tidak bisa menyelamatkan satu dengan yang lain. Nggak ada begitu. Walaupun kita mau. Ya saudara mungkin bapak yang baik. Aku mau selamatkan jadi juru selamat untuk anak aku. Aku mau dihukum demi dia. Biar aku yang masuk neraka. Asal dia yang ke surga. Bisa nggak? Enggak bisa. Karena bapaknya itu juga orang berdosa. Saya ini paling sering mengajar di penjara. Narapidana nggak bisa menjamin narapidana lain. Karena sama-sama. Siapa yang bisa menjamin narapidana? Minimal orang bebas. Ada status yang lain. Nah maka kenapa harus Yesus? Kenapa harus datang? Karena begitu dicari manusia ini, nggak ada. Semua manusia sudah berdosa. Dan itu bukan dalam tindakan dosa, tapi dalam kodrat berdosa. Ini soal lain lagi. Karena ada konsep yang mengatakan kalau bayi itu suci, kudus. Kenapa dia kudus? Kan belum bikin dosa. Kalau Kristen itu enggak. Tindakan dosa itu nomor 2. Persoalan utama bukan tindakan dosa malah. Apa persoalan utamanya? Kodrat sebagai berdosa. Kodrat ini yang nggak bisa dibereskan. Karena yang berdosa dulu di Taman Eden, perhatikan di sini, sebenarnya bukan Adam, saudaraku. Ya, yang berdosa di Taman Eden itu manusia. Saudara tahu nggak bedanya Adam dan manusia? Selama ini kan kita bilang yang berdosa itu siapa? Adam. Berarti karena Adam, Anda masuk neraka, begitu. Dosa itu persis hukum pidana. Saudara tahu hukum pidana Indonesia itu nggak bisa diwakilkan. Siapa yang berdosa, dia yang disiksa. Pidana itu begitu, suaminya korupsi, nggak bisa istrinya yang dipenjara. Pidana itu. Jadi kalau Adam yang berdosa, saya mau tanya, saya bunuh orang, Anda mau dipenjara? Ya, dosa itu persis hukum pidana. Jadi kalau Adam yang berdosa, Anda nggak harus berdosa loh. Ayo. Lalu siapa yang berdosa dulu?
dan membuat semua kita berdosa. Karena yang berdosa itu manusia. Apa bedanya Adam dan manusia? Adam itu oknum, manusia itu institusi, makhluk. Saya tanya, apakah semua yang ada di ruangan ini manusia? Bisa bantu saya? Apakah kita di ruangan ini semua manusia? Apakah semua di ruangan ini Petrus Tarigan? Apakah semua di ruangan ini manusia? Apakah semua di ruangan ini Petrus Tarigan? Anda bisa bedakan nggak? Kalau saya sebut nama saya, Anda nggak terlibat. Anda nggak masuk dalam pribadi saya. Tapi kalau saya sebut institusi manusia, saudara terlibat nggak? Terlibat. Nah, yang berdosa di Taman Eden itu manusia. Kenapa saya bilang begini? Di Kejadian, nama Adam itu muncul pasal 4. Pasal 3, mereka berdosa. Manusia tidak pernah berdosa. Hanya 2 pasal, 1 lembar. Yaitu Kejadian 1 dan Kejadian 2. Dan Kejadian 1, Kejadian 2, nggak pernah ada nama Adam. Mereka dipanggil, mereka dilihat sebagai manusia. Mewakili institusi. Dan pasal 3 mereka berdosa. Pasal 4 muncul nama. Jadi waktu mereka makan buah, itu atas nama manusia. Maka saudara kita nggak bisa bilang, wah gara-gara Adam nih. Ya, ada murid saya di penjara bilang, kalau saya dulu di sana Pak, kita nggak akan berdosa Pak. Saya bilang, mau namanya Adam, mau namanya Pak Charles, mau namanya Pak Yohanes, sama ceritanya. Karena yang mengambil itu manusia, jadi tangan kita ikut. Cuman bedanya waktu itu kita ngantri, belum lahir. Tapi dalam institusi, kita ini manusia. Makanya Alkitab bilang, semua orang, semua manusia sudah berdosa. Artinya, masuk pada kodrat orang berdosa. Ya, jadi bukan oknum Adam, tapi yang berdosa di Taman Eden, institusi manusia. Makanya tidak ada manusia yang suci. Ya, dan dikatakan tidak ada manusia yang suci. Nah, makanya manusia tidak bisa saling menyelamatkan. Makanya tadi betul, saya punya utang 1 triliun. Satu-satunya cara, ada orang yang mau dan mampu. Dan satu-satunya yang mau dan mampu, hanya Yesus Kristus. Ada amin? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita, saudara. Hanya Dia yang mau dan saudara mau, bisa, tapi nggak mampu. Wong semuanya berdosa. Maka harus ada inkarnasi, harus ada Tuhan menjadi manusia, harus ada pribadi tanpa dosa. Dan Yesus, bahkan yang nggak percaya, diakui Yesus tanpa dosa. Apalagi saudara yang percaya. Orang yang benci sama Yesus, yang benci sama Kristen, dia bilang Yesus suci tanpa dosa. Karena itu Yesus mau, Yesus mampu menyelamatkan jiwa kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, saudara-saudara. Nah, tadi saya katakan inilah keunggulan kekristenan. Tanpa Jumat Agung, Kristen sama dengan agama lain. Ya. Nah, lalu kenapa harus ada cerita mati? Ya, kenapa harus ada cerita salib, cerita korban, cerita mati? Ya, karena dikatakan Roma 6, upah dosa adalah maut. Maut itu kematian. Makanya firman Tuhan di Kejadian dulu, ya, kepada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, jangan makan buah itu, karena pada hari kamu makan, kamu akan mati. Jadi dosa upahnya maut, ganjarannya maut. Di sini bedanya dengan banyak agama. Kalau agama itu, saudara tanya, bagi agama itu dosa itu kejahatan. Ya, bagi Kristen dosa itu bukan kejahatan. Ada yang lebih dalam dari kejahatan. Namanya kematian. Ya, agama kenapa dia ekspos perbuatan baik? Ya, saudara pelajari semua agama-agama, diekspos perbuatan baik. Sentralnya pasti berbuat baik. Tambah perbuatan baik. Amin gak ini? Amin gak ini? Ya.
Kenapa? Karena bagi mereka dosa itu perbuatan jahat. Iya. Dan apakah kebaikan bisa mengalahkan kejahatan? Bisa. Orang jahat pasti nggak baik. Setuju nggak ini? Dan orang baik pasti nggak jahat. Halo? Nah, bisa nggak kebaikan mengalahkan kejahatan? Bisa. Ya karena orang baik pasti nggak jahat. Kenapa nggak jahat? Wong dia baik. Dan orang jahat pasti tidak baik. Kenapa tidak baik? Orang dia jahat. Jadi kalau dosa itu kejahatan, agama bisa menyelamatkan. Bisa. Kalau memang dosa itu kejahatan, saudara cukup jadi orang baik. Karena orang baik tidak jahat. Tapi kan sering kita juga statement, agama tidak menyelamatkan. Kenapa? Saudara tahu nggak alasannya? Jangan jadi orang klaim-klaiman gitu ya. Pokoknya nggak menyelamatkan. Penjelasannya gimana? Nggak ngerti. Pokoknya agama nggak menyelamatkan. Ya saudara dilempar batu bata. Main pokoknya doang begitu. Belum lagi kenapa hanya Yesus satu-satunya. Harus bisa dijelaskan. Kalau nggak nanti kayak klaim kecap nomor 1. Karena kita Kristen ya hanya Yesus. Agama lain juga bilang, agama kami juga menyelamatkan. Harus ada sebuah penjelasannya begitu. Kalau dosa itu kejahatan, maka orang beragama bisa selamat. Karena sentral agama itu adalah kebaikan. Tapi Kristen ya melihat lebih dalam. Upah dosa itu, jadi bisa dikatakan dosa itu kematian. Bukan kejahatan. Ya, kejahatan itu buahnya dosa. Tapi bukan akarnya dosa. Ya, sama dengan pisang. Apakah pisang? Apakah buah pisang bagian dari pisang? Iya, tapi apakah buah pisang adalah pokok pisang? Tidak. Apakah buah pisang bagian dari pisang? Iya. Apakah buah pisang adalah pokok pisang? Tidak. Kejahatan itu buah dari dosa, tapi bukan pokok. Ya, kejahatan itu hanya buahnya saja. Makanya Alkitab nggak bilang, jangan kamu berdosa, karena pada waktu kamu makan buah itu, kamu akan jahat. Tidak. Alkitab nggak bilang akan jahat. Alkitab bilang akan mati. Dan memang betul-betul saudara, mati beneran. Makanya saudara sekarang ini, mati nggak nanti? Ya bukan sekarang, kalau sekarang kayak ngutukin. Saudara kesini kan karena belum mati. Tapi nanti mati nggak kita ini? Semua manusia mati nggak? Mati, ini hanya tunggu giliran aja ini. Makanya kaya juga biasa aja, mati juga Anda. Biasa aja Anda mau terkenal, biasa aja Anda jenderal, biasa aja jenderal juga mati. Hanya tunggu giliran, bahkan pendeta juga mati, hanya tunggu giliran. Iya kan, bisa saudara duluan. Ya kan bisa toh, atau pendeta belakangan, kan bisa. Makanya kalau mau menang jadi pengkhotbah, kita yang atur kalimat. Jadi kita yang atur siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Makanya jangan lama jadi jemaat, jadi dong pengkhotbah. Amin. Saya mau singgung ya, umur rohani dengan jasmani itu nggak sejalan loh ya. 1:7. Jadi umur rohani itu mendekati umur anjing. Anda tahu bedanya umur anjing dengan manusia? Ayo nih yang pelihara anjing nih, paham nggak? 7 tahun. Jadi kalau anjing saudara 1 tahun, kalau orang itu 7 tahun. Nah umur rohani itu mengikuti umur anjing. Bukan umur manusia. Jadi kalau gereja, kita ulang tahun nih yang kelima. Berarti kita masih TK ya. Ini berarti dia kira 5 tahun manusia. 5 itu kali 7, berarti 35 tahun. Gereja 5 tahun nih harusnya udah banyak menginjil. Anda jadi orang Kristen 10 tahun itu berarti udah 70 tahun. Udah ubanan roh Anda. Ubanan kok doa aja gak bisa. Malu dong. Malu gak? Ada bapak-bapak bilang, Pak anak saya nih SD udah bisa doa makan. Bapak bisa gak? Kalau saya enggak loh. Terus bangganya di mana? Karena penyembahan itu seperti anjing menjilat tangan tuannya.
Itu arti penyembahan. Jadi rohani itu lebih menggunakan anjing. Makanya saudara nih yang sudah 10 tahun ke gereja, saudara itu udah 70 tahun kalau manusia. Makanya Yesus utus murid itu hanya 3,5 tahun diajarin. 3 kali 7 udah 21 tahun. Orang itu orang Kristen harusnya hanya 3 tahun jadi jemaat. Ya, harusnya setelah itu mulai saudara bisa berkarya. Ya, ini sedikit penjelasan dari saya. Nah, tapi intinya saudara bahwa dosa itu kematian. Ya, nah kebaikan itu nggak bisa mengalahkan kematian. Ayo, orang baik mati nggak? Halo, mati, bahkan konon katanya orang baik matinya lebih cepat. Ya, jadi saudara yang lama-lama ya, saudara bisa tafsir sendiri lah. Karena katanya orang baik itu matinya. Ya, sebenarnya bukan letterlock, bukan. Saudara harus jadi orang baik. Sebenarnya yang cepat mati letterlock orang jahat. Orang jahat itu yang banyak mati. Ya, pemakai narkoba cepat mati. Ya, buronan itu cepat ditembak mati. Ya, orang jahat. Tapi kenapa dibilang kok orang baik matinya cepat? Bukan letterlock, tapi rasa kehilangan lebih besar, terasa cepat. Coba kalau di sini ada orang baik, suka nyumbang, suka bantu, tahu-tahu mati. Pasti, aduh kok cepet banget ya. Bukan karena cepet, Anda nggak ada yang nyumbang lagi. Sebaliknya, coba kalau orang jahat yang mati, rasa lama. Dia masih hidup aja kok belum mati ya. Karena rasa kehilangan nggak ada. Ya, sama dengan nonton film. Kalau filmnya Anda suka, terasa cepet nggak? Cepet. Makanya kalau nonton, wah kok cepet banget ya. Itu tandanya Anda suka. Coba kalau filmnya Anda nggak suka, lama banget. Betul nggak? Ya, khotbah ini Anda suka nggak ini? Suka nggak ini? Jangan bohong di gereja. Kalau Anda suka ibadah ini, pasti terasa cepat. Wah, nggak kerasa udah selesai. Tapi kalau Anda nggak suka, 2 jam ini kayak 2 tahun ini. Makanya kalau Anda mau cepat, kasih saya respon suka. Kalau Anda kasih saya respon tidak suka, saya lama-lamain. Jangan jebak pendeta, kita lebih pintar jebak jemaat. Ya. Kalau saudara kelihatan bisa nangkep, saya juga ngapain sih lama-lama jelasin? Kalau saya lihat mukanya, muka paham. Tapi kalau mukanya gagal paham, karena target kita ini bukan nyelesaikan ibadah. Target kita, Anda paham nggak yang saya omongin? Jangan sampai pulang kosong melompong, nggak paham-paham. Lalu apa artinya Anda ibadah? Tujuan anak sekolah itu biar pinter, bukan bolak-balik sekolah. Anda mau anaknya bolak-balik sekolah, nggak pinter-pinter? Nggak mau. Tujuan disekolahkan itu biar pinter, karena kecerdasan mengalahkan masa depan. Tujuan ke gereja ini Anda pinter, bukan bolak-balik hari Minggu. Karena banyak orang bolak-balik gereja hari Minggu, nggak pinter-pinter. Itu berarti target Anda ke gereja nggak nyampe. Karena ke gereja tidur, ke gereja rutinitas. Ke gereja takut dibesuk pendeta, pasti Anda nggak pinter. Coba punya kehausan dikit, mau belajar. Amin nggak ini? Ya, kita itu bisa lihat dari muka. Kita ini 25 tahun di mimbar. Kalau ada 25 tahun jadi guru, murid baru dia udah tahu nih nakal ini enggak. 25 tahun. Anda kalau 25 tahun di Bali, hafal nggak jalan-jalan? Tutup mata juga nyampe. Rumah sakit maksudnya. Kalau ada orang di Bali 25 tahun, jalan Sunset Road aja nggak tahu, ini masalah ini orang. Anda 25 tahun atau 25 hari? Ya, kita ini 25 tahun di mimbar. Jadi gaya saudara juga kita udah hafal. Ini sungguh-sungguh, ini setengah sungguh-sungguh, ini pura-pura sungguh-sungguh. Ada orang matanya lihat pendeta, hatinya kapan berhenti. Ya. Air yang dalam bisa diukur, hati orang siapa yang tahu. Bahkan suami istri tidur di ranjang yang sama, mimpinya bisa berbeda. Mimpi suami timur, istrinya barat. Kayak tukang es suami istri, ya kan, jualan es, dia datang hujan lebat, istrinya ngamuk. Ini Tuhan tidak baik. Kita jual es, kenapa diturunkan hujan? Es kita nggak laku. Suaminya bilang, Tuhan sangat baik. Besok nggak perlu bikin, istirahat kita. Karena istri mikirin duit, suami mikirin kerja. Beda persepsi, jualannya es,
Istrinya mikir nggak laku karena pikirannya duit. Wajar lah, perempuan kan pikirannya uang. Ya kan? Namanya wanita nalurinya hanya dua, gereja dan belanja. Saya hafal wanita, wong istri saya wanita. Saya lebih hafal wanita, ya kan? Makanya kalau bikin gereja di mall itu banyak ibu-ibu jemaatnya. Karena habis gereja dia pikir mana diskon, mana belanja. Suami-suami stres. Suami-suami bilang kita ke gereja desa aja, biar istri nggak belanja. Sampai mana tadi? Jadi dosa ini bukan kejahatan, dosa itu mati. Kenapa agama nggak menyelamatkan? Karena kebaikan nggak bisa membayar kematian. Lalu apa yang bisa mengalahkan kematian? Kebaikan bisa mengalahkan kejahatan. Tapi musuh kita ini bukan kejahatan. Dosa itu bukan kejahatan. Musuh kita ini kematian. Apa yang bisa mengalahkan kematian? Jawabannya kehidupan. Amin. Makanya orang hidup pasti nggak mati. Orang mati pasti. Halo? Orang hidup pasti nggak mati. Namanya hidup. Orang mati pasti. Anda gimana hari ini? Hidup apa mati ini? Hidup? Yakin? Saya mau tanya, kenapa Anda masih hidup? Karena belum mati. Jangan kira ngutukin. Ini pelajaran ini. Biasaan sih otaknya biasa aja. Jadi kayak bolak-balik agak susah. Ya, kebanyakan makan babi guling sih. Coba sekolah tuh di awan. Jangan di kelas terus. Ini pelajaran-pelajaran awan. Anda kalau nggak paham yang beginian, Anda di gereja mau cari apa sih? Masa ilmu-ilmunya ilmu-ilmu dunia mulu? Ini ilmu sorga beginian. Ya, orang mati pasti nggak hidup. Orang hidup pasti. Jadi yang mengalahkan kematian hanya. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan. Ada nggak disinggung kebaikan? Nggak ada loh. Nggak ada. Ya, bahkan menurut kebaikan manusia, ada survei, itu Mahatma Gandhi lebih baik dari Yesus. Ada datanya, satu, Mahatma Gandhi nggak pernah mau makan enak selama lihat orang miskin. Yesus makan enak nggak? Makan lahap dengan Sakeus, dia makan lahap. Kayak orang full gospel, makan lahap dia. Karena full gospel ngikut Yesus, bukan ikut Mahatma Gandhi. Kalau Mahatma Gandhi nggak mau makan enak, kalau masih ada orang miskin, Anda ngikut siapa? Makanya restoran-restoran laku kan. Yang kedua, Mahatma Gandhi nggak pernah marah. Yesus pernah marah nggak? Pernah nggak? Pernah. Dia obrak-abrik. Yesus tuh kalau marah malah kayak murka. Karena marah itu nggak dosa. Marah itu garis disiplin terakhir. Jemaat ini harus dimarahin. Anak itu harus dimarahin. Murid itu harus dimarahin. Karyawan itu harus dimarahin. Malah pendeta salah kalau jemaatnya nggak dimarahin. Orang tua salah kalau anaknya nggak dimarahin. Guru salah kalau muridnya nggak dimarahin. Karena marah itu disiplin. Cuman kadang-kadang orang nggak bisa menangkap hal positifnya. Itu urusan orang. Tapi marah itu bukan dosa. Nah, jadi secara manusia ya, ukuran manusia, bahkan Yesus bisa dianggap tidak sebaik tokoh yang lain. Tapi Yesus bilang, dia jalan, dia kebenaran, dia kehidupan. Makanya target Yesus bagi kita, pemberian Yesus bagi kita, yang paling mendasar, kita dihidupkan. Amin gak? Maka kita kenal dengan lahir baru. Ya, nggak ada cerita kesembuhan, berkat, bahagia. Itu nomor 10, nomor 15 itu. Berkat Yesus, Anda hidup kembali. Dia memberi hidup itu. Makanya saudara, kita percaya, kita dalam Yesus, terima dia, percaya dia. Kita hidup kembali. Ada amin? Ya, kita hidup kembali. Tuhan memberi kehidupan. Nah, kalau dia sudah beri kehidupan, berarti kita sudah tidak mati lagi. Haleluya. Mati fisik mungkin masih iya, tapi mati kekal sudah tidak. Makanya dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Orang yang sudah dihidupkan,
Karena orang yang rohnya hidup nggak boleh masuk neraka, nggak boleh. Ya, manusia dulu di Taman Eden itu yang bikin dia masih di surga karena ada roh yang hidup. Begitu rohnya mati, langsung nggak boleh di surga. Jadi syarat orang di surga itu nggak ada urusannya. Kebaikannya berapa banyak, nggak ada urusan. Ya, kita juga dalam internal gereja nggak ada urusan. Ini GBI, ini Full Gospel, ini GPDI, nggak ada urusan. Orang masuk surga itu syaratnya satu aja. Kalau rohnya hidup. Orang yang rohnya hidup harus di surga. Harus. Enggak boleh enggak. Tapi sebaliknya, orang yang rohnya mati harus tidak di surga. Makanya mujizat terbesar Yesus, dia menghidupkan, dia memberikan kita roh. Yang tadinya mati karena dosa, sekarang dia menghidupkan roh kita. Ada amin. Setelah roh hidup itu, baru kita bicara kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya. Tapi tanpa roh yang hidup, lupakan semuanya. Karena dasarnya pemberian Yesus, Jumat Agung ini tadi saya bilang transaksi. Sekarang nih kita dibayar. Dan kalau sudah dibayar, kita sudah diberikan kehidupan. Karena dibayar dengan lunas. Amin. Ya, ini yang Tuhan kerjakan saudara. Dan ini yang agama. Saya minta satu ayat. Kita lihat Kisah 4 ayat 12. Saya teringat ayat ini. Haleluya. Kisah 4 ayat 12. Ini satu ayat yang sangat dahsyat di Alkitab. Dan ini ditakuti sekaligus dibenci orang di luar Kristen. Mari baca. 2, 3. Silakan. Sebab di bawah kolong langit ini oh, saudara lihat dahsyatnya. Tidak ada keselamatan, tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Ada amin. Karena di dunia tidak ada nama, include termasuk agama. Karena dalam semua agama pasti ada nama. Tidak ada nama yang olehnya manusia. Ini kenapa begini tegas ayat ini? Karena memang tadi saya bilang, tidak ada agama, tidak ada nama yang bayar lunas. Nggak ada yang bayar lunas, semua hanya bayarnya kebaikan. Kebaikan itu kredit, yang nggak lunas. Makanya semua bilang kalau di luar Kristus, Anda selamat nggak? Pasti masuk surga. Dia bilang enggak, mudah-mudahan. Kita juga nggak tahu, itu misteri, lu nggak usah pikirin. Benar nggak? Karena memang agama itu seperti kredit. Saudara kalau punya mobil kredit, itu udah mobil saudara belum? Belum ya, jadi jangan terlalu seneng ya. Itu masih ya atau tidak itu ya. Makanya kalau di Jakarta itu jangan tabrak masih, iya kreditnya belum beres, masa urusan bengkel lagi. Tapi kalau sudah lunas, saudara pasti tulis, tidak dijual, sudah lunas. Ya, ya. Maka itu kredit itu kayak orang pacaran. Orang pacaran itu bisa jadi istri, bisa putus. Kredit itu bisa milik, bisa bisa ditarik kembali. Agama itu seperti itu. Makanya nggak ada yang bisa pastikan pasti selamat. Nggak ada. Tapi dalam Kristus tidak kredit. Tadi dibilang lunas. Amin. Karena dia bayar kematian dengan kematian. Yesus bayar Jumat Agung ini kematian kita karena dosa dibayar dengan kematian. Maut dibayar maut. Ya luar biasa saudara. Tuhan itu bayar kematian dengan kematian ya. Dan ini yang nggak bisa dilakukan oleh agama. Ya, makanya saudara lihat, nggak ada orang punya nyawa serep. Ya, ada di Bali jual toko nyawa. Saudara punya nyawa 3? Ada stok nyawa di rumah? Nggak ada, karena yang nggak bisa dibeli hanya nyawa. Makanya orang kaya takut mati. Katanya begitu, orang kaya takut mati. Makin kaya, makin takut mati. Kalau Anda nggak takut mati karena Anda nggak kaya. Anda takut mati nggak? Nggak, oh berarti kurang kaya. Kenapa orang kaya takut mati? Karena yang nggak bisa dibeli hanya nyawa. Mobilnya tabrakan, dia bisa beli. Apa aja dia bisa beli. Nyawa nggak bisa dibeli.
Itu artinya segala perbuatan baik gak bisa bayar kematian. Itu artinya nyawa ganti nyawa. Dan Yesus gentleman. Aku bayar nyawa itu. Luar biasa. Ada amin? Dia bayar dengan lunas. Ya, dia tidak kredit, dia bayar. Makanya Yesus tadi dibilang, hanya Yesus, tidak ada. Ya, Pak Gilbert sering bilang, banyak jalan ke Roma, hanya satu jalan ke sorga. Wih, saya suka dengar Pak Gilbert ngomong itu. Banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu jalan ke surga. Dan Roma bukan surga. Karena di Roma ada air mata, di surga tidak ada air mata. Jadi kalau Anda mau ke Roma, banyak jalannya. Kalau Anda mau ke surga, hanya Yesus jalannya. Oh, haleluya. Saya yakin ini tepuk tangannya lebih ramai karena saya bilang Pak Gilbert. Kalau saya bilang Pak Petrus, pasti tepuk tangannya setengah-setengah. Oh ya, haleluya. Saya merasakan ada pemulihan. Haleluya. Saudara diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Bersyukur ya, apa yang dilakukan Yesus ini jalan tunggal, nggak ada yang bisa. Walaupun mau, nggak bisa. Makanya Yesus bilang, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Kalau saudara benar-benar mau selamat, dalam Yesus. Kalau saudara benar-benar mau keselamatan jiwa, kalau Anda cuma mau kaya, enggak. Silahkan, banyak jalan lain. Kalau cuma mau kaya. Mau sembuh, banyak jalan lain. Saya tunjukkan bila perlu. Tapi kalau Anda mau ke surga, hanya Yesus. Saya tegaskan ini sama setiap kita ya. Dan saudara harus jelaskan ini. Saya banyak menginjili orang tentang ini. Dan banyak orang tersadarkan. Persoalan kita bukan kurang baik. Persoalan kita kematian. Bagaimana caranya? Dan semua agama stagnan. Gak ada solusi untuk bayar itu. Kematian. Disinilah keunggulan Yesus. Yang terakhir, Jumat Agung selain Yesus bilang sudah selesai, maka yang terjadi di dalam Jumat Agung, ya bisa diteruskan slide-nya. Perkataan Tuhan Yesus ya, ada tabir bait suci terbelah. Ya, ini nanti ada di dalam Yohanes. Tapi yang terjadi ketika Yesus mati, tabir bait suci itu bicara tabernakel. Ya, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan di antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai. Ya, tirai itu seperti hordeng, tebalnya 3 cm, sangat tebal. Dan itu penghalang umat Tuhan masuk ruang maha kudus. Yang bisa hanya imam setahun sekali, penuh persyaratan. Pokoknya ribet sekali. Umat nggak bisa masuk di sana. Waktu Yesus mati, secara tiba-tiba tabir itu terbelah. Artinya apa? Kita dan Tuhan tidak ada penghalang lagi. Ada amin? Dan kita dan Tuhan tidak perlu perantara lagi. Makanya sebenarnya dalam iman kita ini, kita independen. Saudara bisa tumbuh sendiri. Imam besar kita Yesus. Mengaku dosa sama Yesus, bukan sama manusia. Minta berkat sama Yesus, bukan sama manusia. Ada amin? Saudara bisa dirawat tanpa pendeta. Makanya pendeta ini juga jangan terlalu diagung-agungkan. Karena gereja Indonesia itu sering mengkultuskan pendeta. Ya, pendeta ini paling dekat sama Tuhan. Wah, berarti pendeta lain kurang dekat. Ya, kita terlalu mengkultuskan pendeta. Enggak, kalau mau dikultuskan hanya Yesus. Sebab hanya Yesuslah pengantara kita. Amin. Saudara berkeluh kesah, ada pergumulan, ngomong sama Yesus. Kurangi ngomong sama pendeta. Karena perantara agung itu Yesus, bukan pendeta. Saudara mau bersyukur, bersyukur sama Tuhan Yesus. Ada amin. Jadi semua menghadap kepada Kristus. Karena dialah imam besar dan oleh darah Yesus kita masuk ke tempat kudus. Makanya kita sekarang bisa ibadah, menyembah Tuhan, dilawat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Wah, ini karena Yesus. Makanya kalau kita ibadah, saudara datang dalam nama Yesus, kami buka ibadah kami. Bukan karena hari Minggu kami mulai ibadah kami. Mau apapun dalam nama Yesus. Karena lewat darah Kristus kita dilayakkan.
Haleluya. Kalau sebelum Yesus nggak bisa, Anda mau, Tuhan nggak mau. Ya, salah satu perbedaan teknis PL dan PB, kalau di PL kita mau, Tuhan nggak mau. Kalau di PB, Tuhan pasti mau. Banyak kita yang nggak mau. Kebalik. Ya, makanya saudara jangan tunggu dipaksa Tuhan. Di PB ini tanpa Tuhan kita nggak mampu, tapi tanpa kita Tuhan nggak mau. Ada kerjasama. Makanya jangan tunggu Tuhan paksa. Ya, sekarang ini siapa yang mau? Pasti Tuhan mau. Kalau di PL orang yang mau, Tuhan nggak mau. Musa dan Harun kalau hidup sekarang yang jadi itu Harun, karena Harun mau, Musa enggak. Untung mereka hidup di PL, makanya tetap Musa. Musa adalah Musa. Sekali Musa, tetap Musa. Karena di zaman PL, orang yang mau, Tuhan tidak mau. Tapi sekarang, Tuhan sudah mau, siapapun kita. Ya, kalau pakai ukuran PL, semua pendeta sekarang itu separuh lebih pasti rontok, nggak bisa jadi pendeta. Bahkan beberapa di antara kita ini, Anda nggak boleh masuk gereja kalau zaman PL. Tapi sekarang, siapapun kita diperlayakkan oleh darah Yesus Kristus. Maka sekarang nikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua, nikmati pelayanan pekerjaan Tuhan. Orang yang paham kematian Yesus, orang yang ngerti Jumat Agung, maka dia nikmati hubungan dengan Tuhan. Dan dia mau misioner, dia mau memakai hidupnya, dipakai oleh Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama saudara, apapun pekerjaan saudara di luar, apapun karir Anda di luar, saya mau bilang, pekerjaan paling mulia, bergeraklah dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jangan pernah Anda lepaskan pekerjaan Tuhan dari hidup saudara. Tidak ada pekerjaan, proyek paling mulia di bumi melebihi pekerjaan Tuhan. Karena itu ambil bagian dalam gereja, ambil bagian dalam penginjilan. Selama itu pekerjaan Tuhan, ambil bagian. Amin. Karena tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian awal tadi. Layaklah segala bangsa. Kita naikkan refnya saja. Mari kita menyanyi dengan iman. Supaya semua suku bangsa sujud menyembah Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan satu-satunya bagi manusia. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah, segala bangsa sujud kepada, sebab Engkau layak kudus, layak disembah. Mari tundukkan kepala sejenak. Kalau ada saudara mau meneguhkan iman keselamatan saudara, saya berikan waktu 1-2 menit. Mari saudara berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya hanya kepadamu. Bahwa Engkaulah satu-satunya. Yesuslah jalan tunggal keselamatan. Di dunia ini tidak ada nama dan tidak ada agama yang bisa menyelamatkan jiwa. Karena hanya Yesus membayar jiwa kita dengan lunas. Saudara tidak akan pernah temukan jalan dimanapun. Kalau hari ini saudara dan saya mendengar Yesus, tahu Yesus, ini berarti ada tali keselamatan. Ini berarti ada peluang, ada anugerah keselamatan diberikan untuk saudara. Percayalah, ada jutaan orang di luar sana yang tidak pernah mendengar kabar ini. Anda orang-orang pilihan. Anda orang-orang yang terpilih. Anda bukan kebetulan. Anda istimewa di mata Tuhan. Karena itu saat ini,
engkau sudah mendengar kebenaran. Mari terima Yesus dan teguhkan iman keselamatanmu. Katakan, Yesus, engkaulah juru selamatku. Engkaulah penebus jiwaku sekarang dan selamanya. Bersama dengan Yesus kita pasti diselamatkan. Bersama Yesus kita pasti masuk surga. Bersama Yesus kita menerima anugerah yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Haleluya. Mari kita bersyukur. Mari angkat tangan kita biar kita menyembah Dia. Layaklah kami semua menyembah-Mu. Layaklah segala bangsa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dengan iman kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkaulah umat pilihan Tuhan. Engkaulah kekasih-kekasih Tuhan. Engkaulah biji mata Tuhan. Damai sejahtera Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama, amin. Amin. Kiranya bersaat teduh sejenak.